Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah. Padanya kita memuji dalam kondisi apapun, dalam kondisi senang maupun susah, dan dalam kondisi lapang maupun sempit, karena hanya miliknya segala puji itu. Kepada Allah kita mohon karunia kebaikan, kepada Allah pula kita berlindung dari segala macam aktivitas perbuatan kejahatan, terutama dari perbuatan diri kita sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah, salawat dan salam semoga tetap limpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut yang setia hingga yaumul kiamah. Amin. Jamaah yang berbahagia, di dalam hidup ini mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya takwa. Kita bertakwa dengan seluruh kekuatan tenaga kita. Bahkan Allah memanggil kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah mengingatkan, memanggil kita agar kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kita mati kecuali di dalam kondisi yang berserah diri seutuhnya pada Allah. Jamaah yang berbahagia, siapapun manusia di alam ini, di bumi ini, selama dia hidup, maka dia beraktivitas. Beraktivitas apa saja, seluruhnya pasti beraktivitas. Ada pejabat, ada pemimpin di sebuah negara, ada rakyatnya, ada siapapun di sana yang bekerja dan sebagainya. Semuanya beraktivitas. Nah, jamaah yang berbahagia, di dalam beraktivitas itu mari kita melihat, kita mengevaluasi aktivitas siapapun dia, dari orang yang paling bawah, katakanlah dari rakyat yang tidak punya jabatan apa-apa, sampai dengan yang tertinggi di tempat itu, di posisi itu, di negara itu, maka semuanya sekali lagi beraktivitas. Nah, aktivitasnya itu ada yang sesuai dengan apapun yang sudah Allah tunjukkan dalam kalam Al-Quran, ada yang tidak sesuai dengan apapun yang sudah dijelaskan dalam kalam Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya manusia. Maka kita tinggal memilih. Ada perbuatan manusia yang di sana mendapatkan ridho Allah, diridhoi oleh Allah. Ada perbuatan-perbuatan siapapun dia, apakah itu yang paling rendah atau yang paling tinggi, ada yang perbuatannya itu tidak diridhoi Allah. Mungkin mereka hanya ingin ridhonya manusia saja atau apapun yang lain selain Allah. Maka jamaah yang berbahagia, tujuan kita beraktivitas di dalam kehidupan ini, sebagaimana Allah berpesan itu senantiasa kita itu hanya mengerti kepadanya. Maka tujuan tertinggi seorang mukmin yang beriman adalah meraih ridho Allah. Nah, disinilah yang dicari, itu yang harus dicari ridho Allah. Bukan sekedar aktivitas atau amal yang banyak, tetapi aktivitas atau amal yang paling dicintai Allah dan yang paling mendatangkan ridhonya. Nah, jemaah yang berbahagia,
yang perlu kita pahami dengan seksama adalah ridho Allah bukan diperoleh dengan satu aktivitas atau amalan saja, tetapi yang melalui akumulasi imannya bagaimana, tauhid, ibadah, akhlak, dan istiqomahnya hingga akhir hayat. Nah, oleh karena itulah mari kita rinci apa saja yang nantinya harus kita perhatikan, ya, walaupun tidak semuanya di dalam lembar Jumat kali ini. Yang pertama adalah aktivitas tadi, amalan-amalan atau apapun saja. Ini bukan satu aktivitas, tapi keseluruhan akumulasi dari iman, tauhid, ibadah, akhlaknya, keistiqomahannya. Yang pertama adalah tauhid murni. Tauhid yang murni itu tidak menyekutukan Allah. Nah, jamaah yang berbahagia, Allah memberikan arahan pada kita. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sungguh Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ini adalah di surah An-Nisa ayat 48. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kalau seseorang tadi bertauhid, tidak bersyirik, maka radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah akan ridho. Allah ridho pada mereka dan mereka pun ridho padanya. Sehingga di sini penting sekali ayat-ayat yang ada tadi, yang sudah disebutkan tadi, bagaimana orang-orang atau manusia itu menjaga iman tauhidnya. Sehingga kita harus memahami bahwa tauhid adalah fondasi seluruh amal. Tanpa tauhid yang murni, sholatnya tidak bernilai, sedekahnya juga tidak bernilai, jihadnya, perjuangan seriusnya juga tidak bernilai. Sehingga tauhid adalah syarat pertama ridho Allah. Kemudian setelah tauhid apa? Yang kedua adalah mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, yaitu ittiba, mengikuti. Nah, ketika nanti mengikuti, maka ada korelasinya. Allah menjelaskan pada kita melalui firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian itu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, berarti mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah. Nah, nanti Allah akan mencintai kalian. Jadi jamaah yang berbahagia, ini ada di surah Ali Imran ayat 31. Kalau siapapun saja yang memang mencintai Allah harus mengikuti atau ittiba Rasulullah Muhammad SAW, sehingga nantinya orang tersebut akan dicintai Allah. Allah akan mencintai orang tersebut. Karena jamaah yang berbahagia, banyak orang yang mengaku mencintai Allah. Ini banyak yang mengaku. Akhirnya apa? Allah memberikan ujian. Ujiannya apa? Ikuti Rasul. Itu adalah jalan menuju ridha Allah. Jalan menuju ridha Allah tadi tidak ditentukan oleh perasaan manusia, tetapi oleh sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Selanjutnya adalah takwa. Nah, jamaah yang berbahagia, Allah memberikan penjelasan pada kita, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Maka sungguh Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa, di surah Al-Imran ayat 76. Apa itu takwa? Takwa adalah kemampuan menjaga diri agar tetap berada di dalam batasan-batasan yang sudah Allah tetapkan, tidak melampaui batasan yang sudah ditetapkan Allah. Nah, akhirnya jamaah yang berbahagia, dengan takwa membuat seseorang hamba itu taat, taat saat sendiri. Pada saat dia sendirian, dia taat pada Allah. Pada saat ramai, dia taat pada Allah. Pada saat susah,
dia taat pada Allah. Pada saat senang, susah senang, dia taat pada Allah. Ini adalah takwa. Kemudian berikutnya adalah beriman, iman dan beramal soleh secara istiqomah. Ini sudah dijelaskan Allah berulang kali. Rangkaian yang kedua itu innal ladzina amanu wa amilus solihati. Berulang kali kata itu. Orang-orang yang beriman dan beraktivitas yang baik, amal soleh. Amilus solihat berarti amal atau aktivitasnya soleh atau baik. Atau dalam bahasa Jawa kelakuan sing becik. Nah, kalau di sini berarti Allah tidak memisahkan. Di situ Allah tidak memisahkan antara iman dengan amal atau aktivitasnya. Iman dan aktivitas amalnya harus menyatu. Ketika iman tanpa amal, iman saja tanpa amal berarti cacat. Ada kecacatan di sana. Tetapi ketika amal tanpa iman, sejak awal tadi di poin pertama tadi, maka tidak akan diterima. Nah, yang berbagi yang berikutnya adalah bagaimana seseorang manusia berbakti kepada orang tua yang nanti mendatangkan dari Allah. Allah memberikan arahannya wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua silahkan berbuat baik. Hendaklah kalian berbuat baik. Ada pula Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadis itu bahwa ridho Allah ini tergantung pada ridho kedua orang tua. Ini dalam hadis riwayat Tirmidzi. Sehingga setelah Allah, yaitu Al-Quran, ini hampir selalu menyebutkan hak orang tua. Ketika sudah bersyukur pada Allah, juga bersyukur pada orang tua. Nah, ini menunjukkan bahwa orang tua itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Seseorang akan menjadi baik ketika dia sudah taat pada Allah, taat pada orang tuanya, bersyukur pada Allah, juga bersyukur dengan orang tuanya, berbuat baik kepada orang tua. Nah, ini cuma yang berbahagia, hal yang mendatangkan itu Allah. Yang selanjutnya adalah bagaimana orang tersebut di dalam aktivitasnya, baik ianya itu berada di paling bawah, maksudnya tidak mempunyai apapun jabatan di keduniaan, sampai jabatan yang tertinggi dalam sebuah negara, maka harus jujur dan aman. Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil hanyalah yang iman saja ini, ittaqullah, bertakwalah pada Allah. Setelah perintah takwa kepada Allah, maka wa kunu ma'as-shadiqin, jadilah kamu berserta orang-orang yang benar. Di dalam surah Taubah ayat 119. Maka di sini kita bisa mengevaluasi bagaimana sih manusia itu kok bisa berbohong. Nah, jamaah yang berbahagia, iblis ini musuh manusia sejak awal yang sudah Allah jelaskan, memulai kesesatan manusia dengan kebohongan. Apakah itu kebohongan yang ditutupi atau disimpan rapat? Iblis yang memulai kesesatan manusia dengan kebohongan, siapapun dia. Karena itu, jalan menuju Allah harus dibangun di atas kejujuran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, yattaqullah, takwalah pada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, jadilah kalian beserta orang-orang yang shadiqin, yang benar. Kita bisa melihat bahwa hancurnya negara ini nantinya adalah karena kebohongan-kebohongan. Ada Allah yang mengingatkan,
Wahai orang yang beriman, takwalah pada Allah. Jadilah kalian itu beserta orang yang benar. Mungkin manusia senegara ataupun sedunia bisa ditipu, tapi Allah tidak akan bisa ditipu. Yang berbahagia, selanjutnya adalah berbuat ihsan, berbuat baik. Karena Allah juga memberikan isyaratnya dengan petunjuknya dalam kalam Allah, innallaha yuhibbul muhsinin, di dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Ihsan ya, dalam sebuah hadis ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril yang saat itu bisa dilihat manusia karena memang hadir dalam bentuk manusia, akhirnya anil ihsan, apa Rasulullah menjawab? Ihsan ya, ihsan itu adalah ka'annaka tarahu anta abudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalau kamu nggak bisa lihat dan memang nggak bisa lihat, maka yakinlah Allah melihat kalian. Maka seorang muslim tidak akan bertanya, tidak hanya bertanya apa ini halal, tapi dia akan bertanya, apakah ini sesuatu yang paling dicintai Allah? Ini jemaah bahagia yang berikutnya adalah untuk mendatangkan ridho Allah, untuk mendapatkan ridho Allah, sabar dalam ketaatan dan ujian. Allah memberikan arahannya, wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah menyenangi, menyukai, mencintai orang-orang yang sabar. Macam yang berbahagia, iman itu diuji oleh waktu, diuji oleh apapun yang ada di sekeliling kita. Karena itu sabar adalah penjaga seluruh amal atau aktivitas kita. Banyak memang orang yang mampu melakukan kebaikan, tapi sedikit yang mampu istiqomah sampai akhir. Nah, yang berbeda agar mendatangkan ridho Allah, aktivitas berikutnya adalah banyak berzikir dan mengingat Allah. Fadhkuruni adzkurkum, demikian Allah mengingatkan kita. Maka ingatlah aku akan ingat pada kalian. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Nah, disinilah jam yang berbahagia, termasuk salah satu ciri dari ulul albab yang Allah jelaskan di dalam surah Ali Imran ayat 191, yaitu siapa yang ulul albab, yang seperti apa? Yaitu yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang senantiasa ingat Allah, senantiasa selalu ingat Allah ketika dia itu berdiri, ketika dia itu duduk, atau saat mereka itu berbaring. Zikir adalah menjaga hati agar tetap terhubung dengan Allah. Maka ketika orang benar-benar terhubung pada Allah dan hablum minallah, maka tidak akan pernah diseret oleh setan. Tetapi orang yang lalai akan mudah diseret oleh hawa nafsunya dan tipu daya iblis. Berikutnya adalah harapan kita yang kita ingin dari Allah. Yang berikutnya adalah kita ingin bahwa ketika wafat adalah dalam kondisi husnul khatimah. Allah mengingatkan pada kita dalam surah Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kalian itu mati kecuali dalam kondisi berserah diri seutuhnya pada Allah. Termasuk juga dalam doa ulul albab. Doa ulul albab salah satunya adalah wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang soleh yang banyak berbakti. Sehingga kami berbahagia. Disinilah yang dinilai bukan hanya awal perjalanan, tetapi bagaimana seseorang mengakhiri hidupnya.
Karena itulah sahabat-sahabat lebih takut kehilangan istiqomah di akhir hidupnya daripada kehilangan dunia. Nah, sama yang berbahagia, mudah-mudahan ada 10 hal tadi minimum. Sebetulnya masih banyak bagaimana kita mencari ridho Allah, menggapai ridho Allah. Karena aktivitas siapapun manusia nanti akan ada dua, yang Allah ridhoi atau Allah murkai. Mudah-mudahan kita semuanya bisa beraktivitas yang mendatangkan ridho Allah SWT. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wa lisairil muslimin ajma'in. Aku rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kami yang berbahagia, mari dalam hidup kita ini senantiasa bertakwa pada Allah SWT, karena itulah nanti yang akan mendatangkan ridhonya. Nah, kami yang berbahagia, kalau kita susun lagi ada aktivitas-aktivitas yang tadi sudah kita sebutkan, agar kita yang beraktivitas itu mendapatkan ridho Allah adalah yang pertama tadi tauhid. Kemudian tauhid yang murni, kemudian yang berikutnya adalah mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Berikutnya adalah bertakwa, kemudian maksudnya iman dan amal soleh. Iman keyakinan, amal berarti aktivitas yang baik, iman dan aktivitas yang baik. Kemudian ihsan, berikutnya adalah jujur dan amanah. Kemudian berbakti pada orang tua. Berikutnya adalah sabar. Ingat Allah terus menerus dimanapun, zikir terus menerus. Akhirnya berikutnya adalah husnul khotimah. Maka di sini kita berharap bahwa apa-apa yang sudah kita laksanakan, termasuk dari 10 hal tadi, menjadi sarana kita untuk menggapai ridho Allah SWT. Karena kita hanya berharap ridhonya. Dengan ridhonya pula nanti akan kita dipertemukan dengan surganya dan dimasukkan ke dalamnya. Akhirnya jemaah yang berbahagia, marilah kita mohon ampunan atas dosa-dosa kita yang lalu. Kemudian kita mohon bimbingannya agar langkah-langkah kita sekarang dan selanjutnya akan terus berada di jalannya sehingga mendapatkan ridhonya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal zakiyyin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.